Halo semuanya, Sawadee-krap. Kembali kita update tentang kasus dari Brigadir J. Dan di video kali ini kita akan bahas adalah sebuah video yang diupload oleh keluarga Brigadir J adalah Roslin Emika. Ada dua nama yang disebutkan saat petugas dari kepolisian mengantarkan jenazah Brigadir J di rumah kediamannya di Jambi di hari Minggu lalu. Karena menurut aku untuk menganalisa keterangan-keterangan di awal kejadian, kalau di tentang tindakan kriminal, biasanya 48 jam pertama setelah kejadian adalah waktu yang krusial. Tapi kalau untuk kasus ini menurut aku adalah keterangan-keterangan yang disampaikan oleh petugas di awal-awal atau bahkan tanpa sadar direkam, itu menurut aku juga punya tingkat sesuatu hal yang menarik untuk dibahas, bukan tentang validitasnya tapi tentang apa yang dikatakan, dan kita bisa bandingkan dengan keterangan-keterangan yang disampaikan penyidik saat ini. Ini adalah situasi di mana pada saat itu aku melihat rekaman video ini, ibunya dan juga Bapak Brigadir J itu pakai sarung tangan semuanya, dan petugas pada saat menyerahkan jenazah itu sebenarnya meminta seluruh pengunjung untuk keluar yang bukan keluarga inti untuk keluar dari ruangannya, tetapi ayahnya bilang bahwa nggak masalah, tetap aja di sini semuanya agar semuanya tahu apa yang sebenarnya terjadi ke sang putra Brigadir J. Karena menurut petugas ini adalah aib katanya, biar nggak banyak orang tahu. Tapi akhirnya disampaikan ini yang terjadi. Ada dua nama yang disebut adalah Ricky dan juga Richard yang katanya disebut orang yang pertama kali ada di TKP. Ceritanya seperti apa? Kita coba simak bersama-sama, ini dia. Kami pengen dari Bapak yang dari Jakarta, jangan dari Sureja lagi ke Jenah kronologis. Biar semua orang saya uang di sini mendengar. Oke. Bapaknya tetap mau diomongkan di depan seluruh keluarganya apa yang sebenarnya terjadi, nggak perlu secara private. Pengen terbuka biar semuanya tahu, itu adalah yang disampaikan Bapak Brigadir J. Jadi kalau dari Sureja nanti ada kurangnya, ada lebihnya. Kalau memang Bapak inginkan, ya akan menyampaikan, tapi memang kami merasa agak sedikit bagaimana gitu untuk menyampaikan. Oke. Kemudian petugasnya mengatakan, ya kalau memang begitu maunya, akan kami sampaikan, tetapi walaupun hati kecil kami agak sedikit gimana gitu, karena ini dikategorikannya aib. Apa yang disampaikan? Didengarkan semua orang. Kronologis fakta di TKP. Fakta di TKP yang disampaikan kepada kita dan kepada saya. Oke, ini menurut beliau adalah kronologis yang disampaikan kepada petugas. Ini adalah fakta dan kronologis sebenarnya kenapa Brigadir J ditembak hari Jumat itu. Pada Reza dan pada saya waktu itu juga berdua. Itu juga sebelum ke rumah sakit disampaikan seperti itu bahwa ini saya sampaikan banyak, bahwa di TKP itu ada teriakan. Bahwa di TKP itu ada teriakan. Panggil Richard, tolong. Richard datang pertama. Ricky, Richard, tolong. Dan Ricky dan Richard yang pertama datang. Ketemu sama Paru yang senjata. Ada apa Pak? Begitu pertanyaan. Dan almarhum langsung mengacungkan senjata. Dan almarhum langsung mengacungkan senjata. Oke, kok dari sini aja ya teman-teman ya? Kok berbeda dengan keterangan dari kronologi? Kalau dari kronologi yang kita ketahui disampaikan penyidik, itu terjadi pelecehan, dugaannya adalah Brigadir J sedang melecehkan istri Kadif Propam. Kemudian Barada E adalah orang yang pertama kali datang, melihat dan terjadi baku tembak. Tapi di sini disebutkan nama Ricky dan Richard yang pertama kali datang. Tentunya kita harus pahami ya, atas azas praduga tak bersalah, mungkin aja petugas ini adalah salah ngomong, mungkin aja selalu ada kemungkinan tersebut, ataukah itu adalah faktanya, seperti itu adalah Ricky dan Richard yang pertama kali menolong, bukan Barada E, yang seperti disampaikan dari penyidik. Atau ada dugaan yang lain adalah kronologinya belum matang disiapkan.
Nah, ini juga disampaikan dari keluarga Brigadir J di status Facebooknya juga sebutkan siapa itu Ricky dan Richard katanya. Yang ini juga nama, kita ketahui juga sih ada beberapa saksi kan menurut penyidik yang juga sedang dilakukan pemeriksaan sekarang tapi tidak disebutkan namanya. Tapi yang mengajukan untuk ke LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, setahu aku dari Wakil Ketua LPSK mengatakan baru ada 2 orang, yaitu adalah Baradae dan juga istri Kadif Propam. Lantas Ricky dan Richard kenapa tidak mengajukan juga? Bukankah mereka juga bagian dari saksi? Tapi kok ada 2 keterangan yang berbeda tadi tuh teman-teman ya. Katanya Ricky dan Richard adalah yang pertama kali datang. Oke, bagi aku, bagian-bagian pertama kasus ini adalah bagian yang sangat fundamental, jejak digitalnya sudah sangat banyak tersebar, ini ada apa begitu. Makanya kalau dibilangnya kita bukan orang expert, tidak boleh mengomentari ini itu, ya betul, untuk to some extent memang betul, tapi kalau untuk hal-hal yang sifatnya pandangan mata, rasa, kan ada juga forensik itu, ada juga psikolog forensik loh. Psikologi itu adalah hal yang subjektif tapi berusaha untuk dibuat science karena tidak menyampingkan logika-logika berpikir. So, sekali lagi forensik itu yang juga bagian ilmu pengetahuan atau science itu ada juga yang psikologi. Ada banyak fotografi atau CCTV, nggak hanya masalah otopsi aja. Mudah-mudahan ini ada segera klarifikasinya siapakah Ricky dan Richard tersebut. Hanya kesalahan ucap saja, itu mungkin banget namanya manusia, atau karena memang ada fakta yang belum kita ketahui juga. Makanya jangan sampai kita hanya mengetahui fakta-fakta yang tidak komprehensif, hanya potongan-potongan fakta. Karena kalau hanya potongan-potongan fakta, itu juga bisa bahaya, takutnya malah jadi framing ya, bukan kejadian yang sebenarnya. Nah, kemudian aku baca juga keterangan dari Tempo.com, di sini ada majalah Tempo ya. Mana ini tadi? Kekasih Brigadir J diperiksa polisi, kuasa hukum penyidik tanya percakapan terakhir mereka. Itu adalah yang sudah kita bahas di video sebelumnya, tapi di video ini yang aku bahas adalah mengenai yang ini. Polri sebut Baradae masih diperiksa sebagai saksi. Oke, jadi ini masih belum menjadi tersangka. Jadi untuk laporan dari tim kuasa hukum Brigadir J itu memang sedang dalam tahapan penyidikan, tapi untuk tersangkanya belum ada. Kalau untuk laporan dari pihaknya istri Kadif Propam, tersangkanya ya sudah meninggal dunia, Brigadir J. Jadi juga otomatis secara hukum ini akan putus teman-teman, nggak akan bisa dimintain pertanggungjawabannya. Jadi menurut Kepala Divisi Hubungan Masyarakat, Inspektur Jenderal Polisi Dedi Prasetyo menuturkan, Bayangkara 2 Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Baradae sampai saat ini masih diperiksa sebagai saksi. Terus kasus penembakan Brigadir J awalnya dari Kapolres Jakarta Selatan, dari Polres Jaksel, kemudian sekarang dipindahkan ke Polda Metro Jaya. Ya dengan alasan ya karena lebih lengkap secara SDA dan juga SDM-nya, yang which is ini juga yang dikritisi sama tim kuasa hukum Brigadir J dengan adegan pelukan yang seperti kalian tahu ya dengan Pak Fadil, itu juga katanya mengindikasikan takutnya terjadi subjektivitas ya. Itu adalah hal yang lumrah terjadi di kedua belah pihak, dari sisi Pak Kadif Propam dan juga sahabatnya Pak Fadil, itu adalah hal manusiawi, saling merasa empati. Begitupun juga sama di sisi dari kuasa hukum Brigadir J, ngerasa jangan-jangan kalau sudah dekat seperti ini takutnya terjadi subjectivity dan nggak objektif lagi. Yang which is ini sangat bertentangan dengan keterangan dari Kapolri ya, yang diminta kasus ini harus akuntabel, terus juga objektif, dan juga menggunakan science atau data ilmiah. Ya itulah beberapa hal yang sangat janggal yang hari ini aku dapatkan, dan juga sumbernya adalah dari keluarga Brigadir J sendiri, terutama mengenai keterangan-keterangan di awal tadi itu. Siapa ya Ricky dan Richard itu masih kepikiran sampai sekarang. Apakah mereka ini adalah ajudan juga, ataukah tukang kebun, ataukah asisten rumah tangga, ataukah supir atau manapun?
ini adalah nama yang sedang kita nantikan seperti apa itu. Oke, menurut kalian siapa Ricky dan Richard tersebut? Kalau ada bocorannya boleh tuliskan di kolom komentar ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa follow Instagram dan juga Facebook pageku, karena aku juga update banyak hal di situ terkait dengan kasus ini yang tidak aku upload di YouTubeku. Terus juga please subscribe channel YouTube ini agar aku semakin semangat untuk mengawal kasus ini hingga tuntas, untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi ke Brigadir J di hari Jumat lalu di kediaman Kadif Propam Polri. Sampai ketemu lagi. Kapun kerap semuanya. Bye-bye.